Tapi kembali lagi nih ke awal mulanya jenengan gitu ya, bisa sampai di titik sekarang itu seperti apa? Karena kan pasti penasaran. Mungkin orang sekarang mengenalnya Pak Sulin banyak banget usahanya. Pak Sulin di bidang A, B, C itu kayaknya ada namanya Pak Sulin gitu ya. Tapi untuk apa ya, membangun, mengembangkan dan juga sampai di titik ini itu awal mulanya seperti apa? Gitu ya. Jadi kan penasaran. Kalau tadi kan untuk pendidikan karakter ya, membentuk karakter anak gitu ya, menjadi memiliki jiwa-jiwa entrepreneur sejati. Udah bisa membaca peluang usaha gitu ya. Dia juga jadi akhirnya lebih suka berbisnis gitu. Nah, kalau dari awalnya merintis karirnya gitu, karena kan perintis. Iya. Saya merit itu sekitar tahun 1999 tanggal 9 bulan 9 ya. Saya merit itu pas tanggal 99. Tanggal cantik. Iya, tanggal cantik. Zaman dulu katanya kiamat. Iya, saya happy waktu itu, Mbak. Karena udah nikah dulu gitu ya. Orang pada stres katanya mau kiamat, saya memikirkan kebahagiaan waktu itu. Pinginnya saya setting jam 9 sebenarnya, Mbak. Tapi yang ngijabkan molor datangnya. Oh, jadi akhirnya jam 9 lewat. Lewat. Kan lebih cantik ya, tanggal 9, jam 9, bulan 9, 99. Iya. Yang lain pada bingung takut kiamat, kalau Pak Sulin kan. Iya. Saya dulu karyawan pabrik di sebuah perusahaan nih, Mbak ya. Ya pindah-pindah karena anak pabrikan ya. Shift 3 juga kan. Shift 3 itu bayangkan jam 11 malam, pulang jam 7 pagi gitu kan, sudah biasa. Sama, saya juga sama istri itu di pabrik juga. Tapi di usia 23, 24, 25 itu kan usia muda ya. Darahnya udah darah seger ya. Darah kebebasan sebenarnya. Saya kerja itu enggak kos, Mbak. Saya ya bertempat di pondok pesantren. Jadi tempat tidurnya, makannya, juga belajarnya bisa gitu loh. Pondok pesantren saya karyawan perusahaan. Nah, saya menikah waktu itu. Nah, bayangkan background saya dengan istri yang bersama tuh, nggak ada privilege sama sekali. Cuma dimodalin kekuatan. Insya Allah begitu sama orang tua. Nah, waktu itu saya menikah juga tahun itu ya, gaji mungkin berapa ya, 750.000 ya per bulan waktu itu sudah nikah. Dan tahun itu kategori suami yang kurang bertanggung jawab. Karena apa? Belum mapan sudah berani nikah gitu loh waktu itu. Istri nikah saya bawa ke Gresik waktu itu. Di Gresik. Jadi bukan di Lumajang ya? Oh, enggak. Saya tempatkan di sebuah tempat yang menurut saya indah lah ya. Karena apa? Rumah itu saya sewa full 100% bambu ya. Kanan kiri bambu, bawahnya enggak plester, Mbak, tanah. Tanah. Kayak mungkin ada di situ fotonya, Mas. Oh iya. Nah, di situlah saya memulai rumah tangga dengan istri, prosesnya dari itu. Nah, di situ gaji itu tanggal 15-20 sudah habis, Mbak. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan di depan rumah itu ada pohon kelor. Kan untuk nyambung, untuk nambah-nambah kebutuhan harian. Di belakang ada pohon kates, pepaya ya, pepaya. Ya itulah, pagi ini dikunci, besok dilodeh, besok di sayur, dioseng gitu. Untuk sampai tanggal 1 lagi untuk bayaran. Nah, ya kok betul juga Allah ini ya ngasih pohon pepaya itu. Pas di pintu dapur. Posisinya enggak tinggi begitu, Pak, tapi melengkung ke bawah gini. Melengkung gini. Nah, lengkungannya itu pas di pintu gitu loh. Nah, buahnya itu pas di pintu. Nah, itulah si anak saya yang tadi perempuan, yang sekarang lagi sudah menunggu wisuda, yang tadi biaya sendiri itu, itu dibesarkan di rumah lain lah, Pak, ini. Seperti inilah tempat saya waktu itu, lantai. Dia anak saya yang pertama belajar ngerondang. Iya, bahasanya jalan, jalan, ngesot ya itu udah kakinya penuh dengan tanah, kandel penuh sudah tanah. Sangat bisa dibayangkan kalau sudah ngelihat visualnya gini. Iya. Ya itu cukup
posisi seperti itu. Istri juga jualan Mbak di depan itu. Waktu itu jualan es strop ya. Oh iya. Nggak ada isinya, ya hanya strop, gula, air putih sama es batu itu aja di depan. Ya paham, untuk nambah-nambah bantu suami mungkin ya waktu itu. Strop sama ciki-ciki rentengan tuh lah. Oh, iya. Paling cuma 5 renteng deh di depan itu. Iya. Sambil ngomong anaknya. Tapi waktu itu saya sekitar sampai 3 tahunan lah di rumah seperti ini. Nah, itu proses itu, habis itu saya di PHK dari tempat kerja sekitar tahun 2000-an. Nah, akhirnya saya juga sempat itu menjadi kuli bangunan ya Mbak, di negeri sono. Negeri orang. Iya, untuk nyambung hidup jadi kuli bangunan. Proses itu kuli bangunan itu saya masih single sih. Oh ya masih single, iya. bujangan waktu itu. Saya tidak ngabarin ke rumah kalau saya di PHK. Yang PHK proses itu 2 kali. PHK yang pertama saya belum nikah, saya sambung hidup, akhirnya jadi kuli bangunan waktu itu. Di situ adalah. Nah, kembali pada setelah saya di PHK, setelah menikah itu saya merantau ke Tuban waktu itu. Oh, habis dari Gresik ke Tuban. Iya, waktu itu ke Tuban, proses di sana ngelola depo air minum isi ulang gitulah. Ngelola. Nanti larinya awalnya ya dari inilah titik nolnya, proses profesi sampai saat ini gitulah. Sampai saat iya, ini. tapi proses itu juga berdarah-darah. Berarti bukan berhenti sampai di situ aja gitu ya? Enggak. Mengelola depo air isi ulang bukan maksudnya udah langsung melejit gitu, enggak? Enggak, ini ngelola ya, bukan milik sendiri. Iya, berarti kayak bekerja di situ. Betul, gitu ya? karyawan di situ. Karyawan di situ. Karena sekitar tahun 2004 ibu meninggal, saya harus pulang ke rumah, pulang paksa atau bersamai ayah gitu sendirian. Nah, disitulah akhirnya saya buka usaha di air minum isi ulang seperti yang saya kelola waktu itu di Tuban gitu lah. Iya. Saya munculkan di situ tahun 2007 di Februari pas kelahiran saya munculkan di air minum isi ulang pertama di kecamatan itu. Sulit banget 2007 itu mengedukasi masyarakat. Akhirnya saya tungguin sendiri dari pagi sampai malam, sehari pada laku 7 galon, 6 galon. Oh, padahal kalau pas di Tuban itu bisa berapa? 200-an, bisa 200. Oh, saya jadi ngelola. pikiran yang di Tuban bisa kayak seperti di Tuban dibawa ke sini, Ah, tapi ternyata gitu. beda cerita gitu ya. Terbalik. Terbalik ya. Iya. Bahkan sempat pingin balik lagi gitu. Nah, proses itu Mbak, istri punya anak 1 sambil ngandung, waktu pulang 3 bulan mungkin waktu itu istri. Jadi proses itu saya tungguin tuh proses penjualan ada di outlet depo air minum itu jam 7 pagi, pulang jam setengah 9 malam gitu biasanya. Nah, istri kalau sudah selesai bersih-bersih di rumah ke tempat depo air itu saya mencoba keliling karena di tempat ini nggak bisa berkembang, saya harus jemput bola dan mengedukasi masyarakat waktu itu. Akhirnya istri sambil mengandung usia 3 bulan itu, si anak yang perempuan sekolah kelas 1 di rumah sendirian kita tinggal. Nah, proses saya keliling pakai motor Yamaha L2 Super waktu itu Mbak. Laki-laki itu ya. Yang belakang saya kasih bagel olir ya. Ada di situ. L2 Super itu tua banget waktu itulah. Ya. Padahal itu 2007 ya? 2007 8. Nah, ini L2 Super ini memori itu. Yang belakang tak kasih keranjang bagel olir itu bisa isi 8, bisa isi 6 galon. Saya keliling pakai itu ke sekitar 7 kiloan lah. Arahin dari tempat di air minum. Tapi Mbak sulit. Bawa 6 itu laku 2 gitu. Balik 4 gitu. Keliling lagi sudah. Istri nungguin di air minum sambil hamil posisinya. Nah, sangat berat waktu itu pertahanan karena hasil penjualan ya cuma 8 galonan gitu kan.
kita bawa pulang, kita makan sak pokok-pokoknya, iya, sak modalnya kita. Iya, modalnya. Sempat tidak ada uang untuk kulaan air baku. Oh. Kan kita jual jadi air airnya itu kulaan gitu ya. Nggih. Kula air bakunya sekian ratus ribu waktu itu. Nah, habis Mbak karena modalnya bingung sudah, ini kalau nggak kula air ya nggak jualan, apalagi terusan gitu kan. Saya lama di rantauan itu sejak lulus sekolah itu datang lagi ke Lumajang, ke rumah kayak orang pendatang gitu. Nggak ada teman. Karena nggak ada teman. Iya betul. Nah, akhirnya apa? Di rumah waktu itu ada tip kompo. Ada di sini. Tip kompo itu jadi solusi saya, Mbak. Masih ada di rumah sekarang ini. Saya pernah punya ini juga. Iya. Ini tak taruh di motor yang tadi itu, di belakang saya ikat karet, Mbak. Saya bawa ke tempat pegadian di Yoso Wilangun waktu itu ya. Ya waktu itu saya nggak punyanya pintu itu ya. Nggak terlalu mikirkan sebuah syariahnya gimana, nggak terlalu gitu lah. Tak bawa ke Yoso Wilangun waktu itu. Di Pegadian, ternyata di sana nggak diterima, nggak nerima barang elektronik waktu itu, Mbak. Saya bingung kemana lagi. Padahal punyanya ini, gitu ya. Punyanya ini, gitu. Nggak ada orang yang bisa saya sambatin. Akhirnya tetap di motor, tak bawa dari Yoso Wilangun lewat selatan ya, Kunir, Tergowo, kemana? Ke Pegadian Kota. Di utaranya Adipura, Lumajang. Itu kan barat jalan kan ada Pegadian. Nah, tak bawa ke situ, Mbak. Tak turunkan di meja, Pak, saya mau nggadekan tip ini gitu kan. Lah, mana alamatnya? KTP-nya mana, Bapak gitu kan. Saya Yoso Wilangun. Lu nggak bisa, ya kan sudah ada Pegadian Yoso Wilangun gitu. Iya, tapi enggak terima di sana. Iya, Pak, mohon maaf nggak bisa di sini gitu kan. Lama, Mbak, saya mojok di ruangan itu, duduk ngelamun, ini harus gimana gitu kan. Nah, padahal air sudah habis kan di depo air itu. Akhirnya suatu saat saya kok melihat ada seseorang yang keluar dari ruangan. Bayang saya ini apakah pimpinannya gitu kan ya. Kemudian saya deketin, Pak. Saya curhatin, saya rayu dikit-dikit. Luluh, Mbak, ternyata. Oh, jadi bisa nih. Bisa cair ya, betul. Bisa dicairkan. Iya, tapi nggak mahal, Pak. Ini cuma 150.000 gitu. Aduh, nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih gitu kan. Waktu itu, ya itu sudah menjadi solusi waktu air habis beli itu. Beberapa kali terjadi, Mbak. Jadi karena penjualan segitu, tak bawa pulang, tak makan, pokoknya habis juga. Saya nggak tahu ya waktu itu ada di Pegadian berapa bulan atau berapa tahun, lupa saya. Ya Allah. Sampai membeku lagi ya. habis cair sampai membeku. Saya nggak berani jual itu, masih ada di rumah gitu, Mbak. Iya, sambil lalu karena proses pertahanan hidup ya istilahnya. Saya punya ide dengan istri, ayo jualan sayur. Sayur yang dibungkus plastik gitu lah, Pak. Oh, berarti sayur matang. Sayur matang, betul. Sama jamu-jamu, rempah-rempah untuk masyarakat itu. Juga es lilin, juga telur puyuh. Saya biasanya kalau ke depo air minum ada di belakang rak itu, bungkusin es lilin saya. Oh, ikut membantu juga. Iya, jadi bawa timba dari rumah, bawa plastik, bawa karet, bawa gula, perampos ya. Yang harum itu apa istilahnya? Nah, itu. Yang merah itu ya, saya bungkusin bawa pulang. Taruh di freezer kulkas itu, dijual istri sudah di sana untuk nambahin proses itu, Mbak. Nah, proses itu beberapa tahun ya, harus istri hamil tua ya, akhirnya ada di rumah terus. Saya juga harus mendampingi di rumah. Ini gimana ya depo? Akhirnya paruh waktu tak perbantukan sama tetangga yang di sekitar itu, Mbak, untuk bantu saya gitu. Nah, akhirnya lahirlah anak yang kedua itu. Pada proses itulah bertambah berat rasanya hidup ini. Karena anaknya sudah nambah. Iya, nambah. Kok Allah belum nambah rezeki ya gitu lah. Ditambah lagi, Mbak. Laki-laki yang kedua ini.
umur 10 bulan, sudah hampir jalan itu. Istri kok ngandung lagi, Mbak? Iya. Itu namanya kayak kesundulan ya. Iya, hamil lagi 3 bulan sudah ternyata tak terdeteksi. Udah 3 bulan. Iya, berarti tak jaraknya terencana. cuma 7 bulan ya. Iya. Iya, Waktu kan? TK itu satu kelas. Oh, Iya. TK satu kelas. Iya, karena hampir sama usianya. Iya. Setahun. Benar. Jadi istri ngandung besar itu juga gendong kakaknya yang masih 10 bulan betul. ini ya. Yang udah 1 tahun. Iya. Saya lama nggak mulangkan istri nyambangin orang tua, mertua ya. Akhirnya saya beranikan pakai motor Supra waktu itu 2005. Nah, udah ganti. Ya. Apa pinjaman waktu itu ya, Mbak ya? Oh ya, ada pinjaman waktu itu sepeda motor itu untuk saya mudik. Mudik pakai motor, di depan saya nyetir, di depan kakaknya nomor 1 perempuan tadi, saya belakangnya adiknya yang laki yang pertama tadi, belakangnya laki istri yang ngandung. Adiknya tadi jadi kayak mudik, kereta, Mbak. Mudik itu posisinya istrinya hamil. Iya, istrinya Pak Zulin. Ya, berapa kali berhenti ya waktu itu ya. Kemana itu? Sekitar perjalanan 5 jam lah dari rumah. Oh, asli mana? Jombang sana, Jombang Mojokerto, Mbak. Iya, jauh sih ya. Iya. Kalau Jombang Kencong kan deket. Iya, nanti beberapa kali berhenti, mungkin lebih dari 5 jam waktu itu perjalanan. Nah, itulah pinginnya menghibur juga istri. Nah, itu awalnya titik nolnya di situ, Mbak. Nah, bahkan minus yang tadi Pak Zulin katakan ya, mulai dari 0 terus ke minus juga ya. Terus ke 0 lagi gitu ya. Iya. Nah, lahirlah anak yang ketiga ya. Itu enggak ada persiapan sama sekali, wes. Enggak sempat menyiapkan nama kebutuhan melahirkan gitu lah. Sibuk dengan di lapangan, di luar gitu ya. Membangun usaha. Iya, membangun ya. Enggak punya pikiran membangun, berarti jalan aja mengalir aja, Mbak. Oh, ini berarti membangun pertahanan hidup. Iya, mempertahankan. Iya. Jadi gimana caranya kita tuh bisa bertahan kan gitu. Di waktu itu saya marketing air cup ya, air gelasan, merek ini ya waktu itu. Saya proses itu juga mencari sosok. Dulu itu saya pernah kenalan di jalan Mbak, waktu saya keliling. Ketemu sales gitu. Ketemu sales air cup gelasan, kardusan itu. Saya inget. Akhirnya saya cari, ketemu, tapi dia udah nggak kerja lagi, nggak nyales lagi. Dia pakai motor, di belakangnya itu pakai apa istilahnya, geledekan ya, Mbak. Oh, bukan box. Bukan. Roda 2 kotak kayu gitu loh, buat ngantar-ngantar air gelasan itu waktu itu. Kayak paket nggak sih, kayak yang kurir paket bukan? Kayak kereta belakang, panjang gitu kan. Iya. Tak cari ternyata udah berhenti. Kalau sampean mau jualin, marketingin di sana lo gitu tempatnya. Tak kunjungin akhirnya ketemu. Ternyata juga berhenti itu distributor. Saya tawarin, saya berani pun untuk menjualkan gitu. Akhirnya didatangkan dari pabrik, saya menjualkan air cupnya itu. Dia keliling tuh pakai roda 3, roda 3 yang nggak ada gardannya, Mbak, rantai itu loh. Kalau mundur ya dorong. Oh gitu. Iya, kalau sekarang kan enak pakai maju gardan. mundur. Iya, maju mundur. Kalau dulu enggak, zaman saya masih pakai roda 3 yang rantai itu lah. Jadi punggung saya ini ngangkat 4-5 dus sampai atas ini biasanya. Apa ya istilahnya? Manggul belakang ya. Manggul, nah, ribuan karton waktu itu, sekian tahun. Sekarang masih terasa ini, ada bekasnya. Ada bekasnya ya. Agar tidak melupakan mungkin ya, Allah ngasih itu. Nah, itulah. Akhirnya lahirlah anak yang ketiga itu. Nggak ada persiapan waktu itu, kasih nama apa adanya sudah. Al-Fatihah habis gitu aja namanya. Nanti kok pikir lagi beberapa hari kok temen-temen ya gitu ya. Iya. Ada akhirnya ketemu, saya rubah Al-Fatah sudah. Al-Fatah. Anak yang ketiga Al-Fatah gitu. Dan waktu itu nggak tahu tuh nama artinya apa Al-Fatah gitu, Mbak. Cuman banyak orang kan namanya Al-Fatah gitu kan.
Ternyata sekian waktu lagi ada penyampaian bahwa Al-Fatihah itu maha pembuka ya. Iya. Karena itu surat pertama. Betul. Ternyata menjadi doa saya juga dengan anak yang ketiga, alhamdulillah. Disitulah setelah anak yang ketiga lahir, Allah mengarahkan tubuh ini, mata ini untuk lebih inovasi. Saya di Parminum yang ada itu, saya otak-atik, saya pelajarin, dan akhirnya saya membuat cabang dengan pembuatan merakit sendiri. Oh, jadi yang tadinya hanya menunggu galonnya terjual, airnya terjual, tapi ini sekarang kayak membuat merakit mesin, sendiri, alatnya sendiri, mesinnya sendiri. Betul. Nah, orang pengen punya, tak buatkan wis gitu kan. Nekat Jadi gak ada rencana, ada nekat. Akhirnya saya bukalah sebuah marketing penjualan mesin di Parminum isi ulang sejak 2010 yang lalu. Sekarang akhirnya, udah 15 tahun berarti ya. Iya, dan proses hari-hari rakitan saya banyak ya. Rakitan saya alhamdulillah sudah nasional juga. Ih, keren. Ada contohnya enggak? Coba ada Kak. Yang mesin di Parminum. Itu kenapa bisa nasional? Kalau sampai ke nasional karena beberapa kali ke luar pulau. Nah, ini pemakingan yang bawah. Yang kiri sendiri inilah tubuh saya yang bawah ini. Yang pakai kuning? Yang kuning. Masa sih? Tipis ya. Mau bilang gitu tapi itu pasulin beneran? 45 kilo mungkin waktu itu. Ya ampun, ya syukur sih. Itu 50. Ya, termasuk sama apa bahasanya? Drum sih saya yang oren itu. Itu proses pemakingan ke Sulawesi Tenggara waktu itu kalau nggak salah. Yang tengah bawah itu packing, yang kayak atas kiri itu proses packing juga pakai kayu triplek gitu untuk keluar pulau. Itu keluar pulau. Iya. Makanya ini bisa dikatakan sampai nasional. Iya. Sulawesi Tenggara 6 kali, Kalteng 3 kali, Kalsel, Papua, banyak lah. Jakarta juga. Kalau untuk airnya, berarti mereka yang di sana itu kayak mencari sendiri gitu sumber airnya. Ya, untuk sebelum kita deal untuk pembelian, kita gali dulu, Mbak. Di sana ada air baku apa? Kalau payau pakai mesin ini, kalau air bakunya bagus pakai mesin ini. Kalau harus beli di sana bisa kapasitas berapa? Kita sesuaikan tandonnya, volume yang kami kirim, gitu kan. Iya. Itu ongkirnya aja berapa ya? Iya, ada yang 8 juta, 10 juta gitu. Papua itu 10 jutaan. Ongkirnya saja. Tanggung sana sudah. Iya. 80% itu pembeli, buyer mintanya plus teknisi ke sana. Jadi yang sekalian ngerakitin gitu ya? Iya, kami kirim sudah 80% terakit itu kan. Di dalam peti itu sudah tinggal ke tandon aja, ke pompa aja belakang. Iya. Ya nggak apa-apa, siap Bapak untuk teknisi kita ke sana. Akhirnya saya sendiri yang berangkat. Saya pikir langsung ada karyawannya gitu. Iya sudah, teknisi banyak, tapi teknisi cukup ada di lokal saja. Bener. Karena pesawat PP kan dari sana juga. Mumpung si muda ya. Iya, jadi jalan-jalan ya. Telesir ke mana-mana. Sekalian juga mencari peluang pastinya. Iya betul. Harus di depan mata ini harus jadi uang. Benar. Iya. Pernah itu Mbak. Waktu kecil, waktu ke sawah itu kan. Kita lihat sering ada pesawat tuh kan ya. Waktu kelas 2 SD itu ya. SMP pun saya masih jadi kuli tani Mbak, SMP itu. Pagi sebelum berangkat jam 6 ke sekolah SMP itu saya pagi bisa nyiram melombok milik tetangga. Pagi banget habis subuh. Nah itu waktu saya di sawah itu ada pesawat itu pingin banget naik pesawat ya. Mudah-mudahan bisa naik pesawat. Gitu mimpinya. Ya Allah ternyata sampaikan juga. Iya. Allah takdirkan pun gratis ya. Karena dibayarin sana ya. Iya benar. Pernah masang di Nusa Tenggara Barat di Gili Menu waktu itu, lanjut ke Kalimantan Timur, terus lanjut ke Sulawesi Tenggara. Di 3 pulau ini saya tidak pulang. Jadi
bisa sampai berapa kali ini. Kalau dari Juanda transitnya ke mana di Nusa Tenggara Barat itu, sebelum ke wilayah NTB bagian sisi selatannya itu kan transit itu, transit pindah pesawat lagi. Nah, sampai mungkin dalam bulan itu saya naik turun pesawat sampai 15 kali lah satu bulan itu, karena transit itu ya sampai Nusa Tenggara. Dari NTB tidak pulang, harus ke Kaltim selesai nggak pulang, harus ke Nusa Tenggara, dari Nusa Tenggara baru balik gitu. Nah itu mimpi ternyata kesampaian juga, cuma Allah kapan nyampaikan ya udah berjalan sajalah nanti prosesnya. Berarti segala impian juga yang penting kita bisa mimpi dulu gitu ya. Bisa mimpi sambil berdoa, berusaha gitu, nanti Allah yang kasih jalannya. Betul. Masya Allah, berarti mulai dari sini dan mulai kelahiran anak yang ketiga itu si Al-Fatah ya, pembuka ya. Tadinya mau Al-Fatihah tuh. Iya malah. Jadi pembuka rezekinya Pak Sulin ya. Jadi mulai dari, padahal awalnya mungkin Pak Sulin juga berpikir, aduh ini gimana, anaknya masih ada satu yang perempuan, terus kemudian ada yang kakaknya yang pertama, terus sekarang hamil yang ketiga, itu kayaknya masih berat banget. Iya, itu mungkin beberapa pasangan juga yang masih belum memplanning punya anak lagi, akhirnya loh kok tapi ternyata itu yang bisa yang ternyata anak itu yang bisa membuka pintu rezeki juga gitu. Ya Allah membuka rezeki sesuai kebutuhannya mungkin ya. Kalau satu rezekinya satu, kalau dua, tiga mungkin gitu ya. Iya benar. Hingga 2010 saya merakit itu, rakitan saya Jember Lumajang yang dekat sudah banyak. Tapi waktu itu bahan baku dikirimin mitra. Saya ngerakit di sini, kirimin bahan bakunya gitu kan. Jadi cuma menjual mesinnya, alatnya aja gitu ya. Saya kok mimpi juga gimana ya, agar bisa nyuplai bahan bakunya sekalian, kita pasang depo, kita pasang mesin sekalian bahan bakunya gitu lah. Akhirnya saya minta sama Allah untuk Allah kasih mesin truk tangki air gitu. 2014 doa saya kurang lebih 4 tahun ya, lama ya. Ngerakit waktu 2010, 11, 12 nggak kepikiran doa seperti itu. Mungkin 2 tahun saya doa itu. Akhirnya Allah kasih 2014 truk tangki kayak di jalan-jalan itu yang stainless. Ya. Nah seperti ini. Ini sekarang berarti udah jadi punyanya Pak Sulin? Iya. 4 ini? Iya. Bukan 3 Mbak. 3. Ini kembar ini waktu itu. Kembar. Iya. Itu ada CV-nya. CV. Ya, disitulah dapat tertangki itu pun unik prosesnya yang pertama itu. Dapatnya di Ngawi waktu itu pun datang jauh sengaja. Banget. Nggak tahu ya, Allah naruh di sana. Iya. Truknya suruh bawa punya orang itu. Cuma-cuma. Iya, suruh bawa cuma-cuma. Ya ada harganya cuma bawa dulu. Ini BPKB-nya gitu kan. Milik orang. Berarti itu mungkin nggak dipakai ya sama orangnya ya? Ditinggal supirnya waktu itu. Akhirnya bisnisnya berhenti. Ya daripada nganggur mungkin lama. Jadi di parkiran kok ada yang bawa, mungkin seneng ya. Seneng juga menjadi solusi. Ya, sudah proses. Ya itulah, kalau kita masih ada mimpi, insya Allah Allah sampaikan. Cuman kapan waktunya Allah lebih paham untuk naruh di tanggal berapa, bulan berapa. Iya benar-benar, bahkan si truk ini aja adanya di Ngawi ya. Iya, yang pertama itu. Bukan di Lumajang, kan nggak kepikiran juga ya Pak Sulin dapat truk itu di luar kota gitu. Iya. Jauh saya Ngawi pun nggak mencari truk, enggak, silaturahim ke rumah ponakan waktu itu. Masya Allah. Emang kalau silaturahmi ini bisa membawa keberkahan ya. Gitu ya. Iya. Iya kan, selain panjang umur, katanya seperti itu gitu ya. Umur kita jadi bisa lebih panjang kalau kita banyak bersilaturahmi. Masya Allah. Keren, bisa sampai udah dapat 3 truk ya? Iya, mimpi saya 20 Mbak. Berarti ini tinggal didoain lagi ya gitu. Iya. Doa lagi nanti dihitung nih, ini dari tahun 2020 berapa? Iya, yang penting masih ada harapan ke Allah, pasti Allah ngijabahi itu aja. Itu pun masih bidang air ya. Saya akhirnya kebutuhan di buat air minum sulang kan butuh spare part tuh.
saya harus buka outlet di spare part tipe air minum gitu kan. Oh ya, jadi kalau ada yang kerusakan ya di CV-nya jenengan gitu ya, udah langsung gitu ya. Iya, kebutuhan filter, galon, di order kan continue itu ya. Ya itulah ya. Perencanaan itu datang setelah berjalan biasanya. Tidak kita banyak perencanaan. Contohnya tadi dulu merakit, proses perakitan butuh suplai bahan baku. Kerakit depo-depo ini membutuhkan spare part. Nah, itu. Jadi akhirnya ya sambil berjalan gitu nanti temuin jalannya juga gitu ya. Saya juga pernah masih ada mimpi juga masih di bidang yang sama ya Mbak, masih air dari satu kesatuan gitu loh, melengkapi, tidak lepas dari bisnis yang sudah ada. Ada sih sebuah perusahaan besar yang menjadi benchmark saya, franchise depo air minum isi ulang. Itu aja di kota-kota, adanya di kota-kota besar itu. Mungkin outlet dia sudah 800-an unit, outlet mungkin sudah. Iya, saya pernah waktu itu kepikiran dan mimpi itu karena saya teknisi ya, bisa sedikit menginovasi walaupun nggak ATP, amati tiru, iya, sedikit saya modifikasi ATM ya, amati tiru modifikasi ya. Tadi plek. nggak plek, tak modifikasi. Akhirnya ada upgrade dari yang dia miliki, saya grade-nya ada di atasnya lagi. Beberapa item yang dia nggak ada saya adakan. Akhirnya di zaman COVID Mbak, kalau COVID mungkin banyak bisnis yang pada tidur ya waktu itu. Iya benar, lesu banget. Mulai pendidikan gitu kan, mulai di segala sektor itu sih, pariwisata gitu kan. Tapi di COVID itu saya buka outlet. Tentu banyak sudah pada di rumah kan, butuh air minum ya. Ya saya buka outlet, tapi itu untuk trial aja, eksperimen saya untuk yang mimpi saya tadi, ada franchise depo air minum gitu. Akhirnya saya munculkan itu 1 bulan di kantor saya ada map coklat yang sedikit mengganggu pemandangan di meja saya karena saya nggak merasa punya teman atau relasi mitra PT ini gitu loh. Oh ya. Kok nggak enak ini di meja udah lama ya, tak buka. Ternyata ada somasi dari perusahaan besar benchmark saya tadi itu yang saya modifikasi. Iya. Ngeri Pak. Oh, tantangan banget nih ya. Iya, mungkin tahu ya, ini bakalan besar kalau dibiarkan gitu ya. Kalau diabaikan mungkin akan besar. Kira-kira gitu. Nah itulah menjadi cambuk buat saya. Ada somasi ini. Saya diskusi dengan pakar branding, pakar hukum. Oh udah nggak apa-apa, lanjutkan. Gitu kan. Dia ya kelas kakap ya, benchmark saya itu. Tapi kok masih melihat semut berjalan ya, semut merangkak ya, kelihatan juga di sini. Ya Allah, akhirnya udah, walaupun saya menang nanti waktu panjang, butuh kapital besar gitu kan, dan saya akhirnya ngalah dari somasi tadi untuk merevisi semuanya. Selesai sudah. Tapi sampai saat ini masih menjadi mimpi besar saya. Gitu. Untuk bisa memunculkan itu di beberapa outlet yang ada di Indonesia ini. Kalau nggak ketemu saya mungkin anak saya. Iya mungkin bisa seperti itu. Iya. Tidak harus gitu. Yang penting itu kita masih punya mimpi dulu gitu ya. Mimpi, karena kan kalau udah kita bermimpi, harapan itu jadi harapan, kemudian harapan ya insya Allah kita pengennya jadi kenyataan. Gitu. Jadi kita berawal dari mimpi dulu. Betul. Kita nggak mengecilkan Allah. Apa yang nggak mungkin bagi manusia akan mungkin bagi Allah. Jadi mimpilah yang besar, jangan terlalu kecil. Kalau doa jangan miliar tapi triliun gitu. Iya. Ya kalau 1 triliun
dikasih 1% aja sama Allah, berapa itu? Ya kan? Iya benar-benar. Jangan minta yang cuma 1 juta 2 juta gitu. Allah maha kaya gitu. Iya maha kaya kan? Iya benar-benar. Aduh, udah ceritanya panjang lebar, benar-benar kisahnya benar-benar dari nol bahkan minus gitu ya. Banyak pelajaran edukasi juga yang bisa kita contoh juga gitu ya buat sahabat Aliyah yang menonton. Jadi sebagai orang tua kita juga tidak perlu memanjakan meskipun diri kita punya privilege itu untuk anak gitu ya. Khawatir aja Mbak kalau memanjakan anak pada saat kita tidak ada, anak menjalani kehidupan di masyarakat tidak terlalu kuat untuk melawan tantangan, mencari solusi gitu loh. Lemah kalau kita meninggal, anak lemah, kasihan juga. Jadi malah kita yang berdosa kan akhirnya. Iya benar. Berapapun yang sudah diwariskan istilahnya ya, kalau anaknya tidak bisa mengelola gitu dengan baik, itu kan akhirnya akan habis. Iya. Gitu ya. Betul. Baik, mungkin ada pesannya untuk sahabat Aliyah? Pesan-pesan. Dari seorang entrepreneur. Iya, sebenarnya teman-teman apalagi milenial ini udah pada cerdas-cerdas ya. Saya berpesan sesuai apa yang disampaikan oleh beliau Imam Ghazali waktu itu. Pengkerdilan terkejam adalah membiarkan pikiran yang cerdas menjadi budak bagi tubuh yang malas. Artinya Anda jangan berhenti sebelum lelah. Anak-anakku, teman-teman UMKM atau teman-teman sahabat Aliyah semuanya, peganglah itu. Yuk terus berjalan. Nanti Allah akan sampaikan itu di titik mana sesuai mimpi Anda. Insya Allah kalau Anda masih punya harapan besar, Allah akan merealisasikan itu. Gitu, Masya Allah, keren ya. Terima kasih banyak ya Pak Sulin ya. Sama-sama. Udah mampir ke sini, udah beberapa kali juga gitu, udah ngobrol sama saya. Iya, siap, senang berbagi dengan teman-teman sahabat Aliyah. Ya, terima kasih sekali. Iya, sama-sama.